Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ini kita menginjak hikmah ke 133. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Law asyraka laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatal fana'i alaiha. Lau asyraka laka nurul yakin, kalau memancarkan atau terpancarlah, namanya nurul yakin, cahaya yakin. Jadi yakin dan nur, al yakin dan nur itu ibarat dua sisi mata uang. Karena awalun nur itu al yakin. Awal nur itu ya rasa yakin, bukan keyakinan ya, rasa yakin yang sama sekali jauh dari keraguan dan dzon, yakin. Nah, itu. Maka kalau nurul yakin tadi, cahaya yakin tadi mulai memancar, apa yang terjadi? La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Tiba-tiba terbuka tirai akhirat di hadapanmu, kamu melihat betul. Jadi sebegitu dekat kepadamu, begitu akhirat itu bahkan lebih dekat dibanding Anda menempuh sebuah perjalanan menuju akhirat itu sendiri. Jadi kalau manusia itu dipancari nurul yakin, merasakan segalanya serba ukhrawiyah. Serba ukhrawiyah. Kepentingan apapun tiba-tiba dia, wah ini harus berdimensi akhirat. Kreativitasku harus berdimensi akhirat. Gerakanku adalah gerakan ukhrawiyah. Amal ibadahku semuanya ukhrawiyah. Artinya apa? Kepentingan duniawiyah sirna. Kalau ada cahaya yakin memancar di dalam dirimu. Ya. Lalu dunia gimana? Ketika memancarkan atau terpancarkan nurul yakin tadi, wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatal fana'i alaiha. Kalau Anda melihat hingar-bingar indahnya dunia dengan cahaya yakin, dengan nurul yakin, maka yang tampak adalah reruntuhan demi reruntuhan dunia itu sendiri. Dunia itu dari periode ke periode isinya reruntuhan sebenarnya. Loh Pak, kita kan harus membangun peradaban di dunia. Peradabannya harus memancarkan nur. Agar peradaban dunia ini berdimensi ukhrawiyah. Karena akhirat itu adalah gerbang menuju Allah. Jadi bukan akhirat begitu saja. Akhirat itulah gerbangnya Allah. Bagaimana membangun dunia ini dengan merasakan hadirnya Allah. Tanpa itu ya tak lebih dari reruntuhan demi reruntuhan dunia ini. Apanya? Udah terbukti mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, apalagi sampai kiamat. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Maka diperlukan nurul yakin, cahaya yakin. Cahaya yang melahirkan rasa yakin, dan rasa yakin efek dari pantulan cahaya Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi sesuatu yang hancur atau yang bakal runtuh gitu. Masa itu akan kita
keluhkan, kita sesali, kita apa. Ya memang itu dunia ini, dunia itu sendiri, ya, karena disebut kisfatal fana. Ya, kelak pas kiamatnya dunia itu dalam kondisi dunia ini benar-benar gelap. Tidak satupun hamba Allah yang mengingat Allah dikiamatkan dunia ini. Ya, maka zikir itu agar kita terus-menerus menyadari hadirnya Allah di balik kreativitas kita menjadi khalifatullah fil ard ini. Khalifah Allah di muka, yang berada di makom khalifah berarti adalah siapapun, mungkin Anda atau ya siapa saja, berhak meraih itu semuanya sepanjang hatinya khudur ma Allah, hadir terus menerus binuril yakin tadi. Karena itulah yang bisa mengelola dunia sebagai peradaban ukhrawi. Jangan sampai seperti kata Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Ya, janganlah kamu berjalan hidup ini, berkreativitas atau berjuang ini dari alam menuju alam. Kita sendiri alam, dunia ini juga alam, motivasi kita adalah kepentingan alam kemudian. Itu. Walakinir hal minal kaun ilal mukawwin. Berjalanlah dari alam ini menuju sang pencipta alam. Itu baru kita bisa membangun peradaban. Bukan sekedar, kita harus bangun peradaban ini sehat, rasional, berpikir. Apa tujuan itu semua? Supaya mengenal Allah, dekat dengan Allah, menuju kepada Allah, bangkit kepada Allah. Bukan yang lain-lain. Apa yang disebut dengan abad keemasan Islam misalnya, bukanlah Islam telah membangun satu bangunan mewah, menemukan sains dan seterusnya. Kalau itu semuanya tidak membangkitkan diri kita menuju kepada Allah, maka itu adalah satu ladang penyiksaan bagi umat manusia malah. Ya. Ini orang jadi perang, ya gara-gara juga sainsnya ghairu nafi, ilmunya tidak manfaat. Orang saling membantai, orang saling berebut, karena ilmu yang dipelajari bukanlah ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi adalah ilmu maka natil khosyah ma'ahu, yang disertai rasa khosyah, takut dan penuh cinta kepada Allah di balik ilmu yang dia miliki. Kalau tidak bisa menghantar khosyah, itu ghairu nafi, tidak manfaat ilmunya. Jadi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu id la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Nah, ini manusia ya, ketika kehilangan nurul yakin. Kehilangan nurul yakin, dia merasa, aku ini tertutup dari Tuhan. Yang nutupi apa? Yang nutupi adalah makhluk alam semesta. Enggak, taunya yang menutupi adalah ilusi. Ya, ilusi. Imajinasi ilutif. Ini yang membuat kita terhijab dari Allah. Maka Ibnu Athaillah melanjutkan, tak satu pun bisa menutupi Allah. Tak satu pun. Ya, pokoknya enggak ada yang bisa menutupi Allah. Ingat itu. Ya. Karena tidak ada wujud yang sesungguhnya di sisi Allah. Satu-satunya zat yang memiliki sifat wujud adalah Allah, bukan yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di sisi Allah itu tidak ada wujud lain, ya maka ya enggak ada wujud yang bisa menutupi Allah, enggak ada. Ya. Walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Tetapi yang menutupimu dari Allah adalah imajinasi, ilusi seakan-akan ada wujud selain Allah yang kamu posisikan di sisi Allah. Ya, inilah tawahumul ghairiyah, ya, imajinasi, ilusi seakan-akan ada selain Allah, disejajarkan atau dijejer, disampingkan dengan Allah. Gitu. Ini ilusi-ilusi gila, ya. Makanya sebagian para arifun mengatakan al-haqqu ta'ala munazzahun anil ain wal jihah wal kaif wal madah was surah. Allah Subhanahu wa taala disucikan, dijauhkan, maha suci, itu dijauhkan, disucikan dari ain. Ain itu artinya tempat. Ya, tempatnya di mana? Enggak, Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Wal jihah, arah. Allah tidak berarah, atas bawah, dalam luar, kanan kiri, tidak. Allah tidak berarah. Karena arah itu apa? Arah itu makhluk. Tempat itu juga makhluk. Bukan Tuhan. Itu tentang entitas makhluk itu ya berarah dan bertempat. Begitu juga Allah tidak bagaimana. Bagaimana ya Allah? Bentuknya seperti apa ya? Rupanya bagaimana ya? Materinya seperti apa ya? Allah tidak bermateri juga tidak berbentuk juga tidak berupa. Tidak ada rupanya. Wa ma'adzalika la yakhlu minhu aina wala makana wala kam wala kaifa wala jisma wala jauhara wala arat. Li'annahu lilutfihi sarin fi kulli syai'. Karena dengan demikian ya Allah itu tidak bisa dicelahi ya oleh mana, tempat, berapa, bagaimana, jasad, atom, itu misalnya enggak. Begitu juga sesuatu aspek-aspek yang muncul baru karena sifat maha lembutnya Allah berjalan menyelubungi segala-galanya. Karena Allah menyelubungi segala-galanya, maka Allah tidak bertempat, tidak berruang, tidak berwaktu, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak bagaimana. Pertanyaan bagaimana tentang Tuhan itu juga salah. Karena itu pasti bentuk. Dan itu adalah walinuriyatihi zahirun fi kulli syai'. Dan pencahayaan Allah ada di balik segalanya. Ada di balik segalanya. Wali itlaqihi wa ihatatihi mutakayyifun bikulli kaifin ghairu mutakayyidin bidzalik. Dan kemutlakan absolut sifat maha absolutnya Allah, maha meliputi segalanya secara absolut, itu berkaitan dengan segala sesuatu yang metodenya, ininya tak terhingga. Tak terhingga. Ya. Siapa yang tidak bisa merasakan itu semuanya, walam yashhadhu fahuwa a'ma a'mal basirah.
Orang yang tidak bisa merasakan hadirnya Allah di balik segalanya, sebenarnya mata hatinya sedang buta. Ya naudzubillah. Mahrumun an musyahadatil haq. Dia terhalang dari musyahadatul haq, memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi saya kira demikian gambaran tentang, nanti akan kita lanjutkan bagaimana maha zahirnya Allah, memahami maha zahirnya Allah dan maha batinnya Allah pada serial Al-Hikam berikutnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.